Hadis sahih adalah hadis yang memiliki derajat keabsahan tertinggi dalam Islam. Secara bahasa, sahih berarti sehat atau valid. Dalam konteks hadis, ini mengacu pada hadis yang memenuhi kriteria tertentu yang menjamin keaslian dan keandalannya. Berikut adalah syarat-syarat sebuah hadis untuk dikategorikan sebagai sahih. 1. Sanadnya bersambung. Artinya, setiap perawi dalam rantai penutur hadis telah secara langsung menerima hadis dari sumber sebelumnya, tanpa ada putusnya rantai. 2. Perawi harus adil. Mereka harus dikenal karena kejujuran dan perilaku Islam yang baik. 3. Perawi harus dabit, tepat dan kuat ingatannya. Mereka harus memiliki kemampuan untuk menghafal dan menyampaikan hadis dengan akurat. 4. Beberapa dari syadz. Hadis tidak boleh bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih dapat dipercaya. 5. Beberapa dari illat. Hadis tidak boleh memiliki cacat tersembunyi yang bisa merusak keabsahannya. Hadis sahih dibagi menjadi dua kategori. Sahih lidzatihi, hadis yang memenuhi semua kriteria di atas secara mandiri. Sahih li ghairihi, hadis yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria tetapi diperkuat oleh hadis lain yang serupa. Contoh hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang merupakan dua koleksi hadis paling terpercaya dalam Islam. Hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang memiliki derajat keabsahan di bawah hadis sahih, tetapi masih dianggap cukup kuat untuk digunakan sebagai sumber hukum dalam Islam. Kata hasan sendiri berarti baik atau bagus dalam bahasa Arab. Berikut adalah kriteria yang menentukan hadis hasan. 1. Sanadnya tersambung. Rantai perawi hadis harus bersambung tanpa putus. 2. Perawi harus adil, mereka harus memiliki karakter yang baik dan jujur. 3. Perawi harus memiliki hafalan yang sedikit lemah. Meskipun tidak sekuat perawi hadis sahih, mereka masih dianggap cukup dapat dipercaya. 4. Tidak ada syadz. Hadis tidak boleh bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. 5. Tidak ada illat. Hadis tidak boleh memiliki kecacatan yang bisa merusak keabsahannya. Hadis hasan juga dibagi menjadi dua kategori. Hasan lidzatihi, yaitu hadis yang memenuhi kriteria di atas dengan sendirinya. Hasan li ghairihi, yaitu hadis yang memenuhi kriteria karena diperkuat oleh hadis lain yang serupa. Contoh hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi, seperti hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya pintu surga berada di bawah bayangan pedang. H.R. Tirmidzi. Hadis ini dinilai hasan karena perawinya terpercaya kecuali satu yang hafalannya sedikit lemah. Hadis hasan dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam meskipun tidak sekuat hadis sahih. Para ulama fikih dan usul fikih mayoritas menggunakannya sebagai landasan dalil, kecuali oleh ulama yang sangat ketat dalam menilai hadis. Hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Kata dhaif sendiri berarti lemah dalam bahasa Arab, dan dalam konteks hadis, ini mengacu pada hadis yang memiliki kelemahan dalam sanad, rantai perawi, atau matan isi hadis, yang membuatnya tidak dapat diandalkan sepenuhnya sebagai sumber hukum Islam. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sebuah hadis bisa dikategorikan sebagai dhaif. 1. Sanad tidak bersambung. Ada perawi yang hilang dalam rantai penutur hadis. 2. Perawi tidak adil atau tidak dabit. Perawi mungkin dikenal karena perilaku yang tidak sesuai dengan standar Islam atau memiliki ingatan yang lemah. 3. Hadis syadz. Hadis bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. 4. Hadis memiliki illat. Ada kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan yang merusak keabsahannya. Hadis dhaif tidak digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan akidah atau halal dan haram. Namun, beberapa ulama memperbolehkan penggunaan hadis dhaif dalam konteks fadailul a'mal, keutamaan amalan, targhib dan tarhib, motivasi dan peringatan, serta kisah-kisah atau sejarah. Contoh hadis dhaif adalah
Hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan wudu dan mengusap kedua kaos kakinya. Hadis ini dikatakan dhaif karena diriwayatkan oleh Abu Qais Al-Audi, seorang perawi yang masih dipersoalkan. Hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang dianggap palsu karena dibuat-buat dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa dasar yang sah. Istilah maudhu secara bahasa berarti diletakkan, dibuat, atau direkayasa. Dalam konteks hadis, ini mengacu pada hadis yang diciptakan oleh seseorang dan kemudian secara keliru atau sengaja diatributkan kepada Nabi. Berikut adalah beberapa karakteristik hadis maudhu. 1. Dibuat-buat. Hadis ini tidak pernah diucapkan atau ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. 2. Disandarkan secara keliru. Perawi mungkin secara tidak sengaja atau sengaja menisbatkan hadis ini kepada Nabi. 3. Kandungan yang bertentangan. Hadis maudhu seringkali berisi konten yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mapan atau hadis sahih lainnya. 4. Tujuan tertentu. Kadang-kadang hadis maudhu dibuat untuk tujuan politik, sosial, atau pribadi. Contoh hadis maudhu adalah hadis yang menyatakan cinta tanah air merupakan bagian dari iman, atau sesungguhnya Allah tidak akan mengazab wajah yang rupawan. Hadis-hadis ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam tradisi Islam dan dianggap tidak dapat diandalkan. Penggunaan hadis maudhu dalam praktik keagamaan sangat tidak dianjurkan dan dianggap berbahaya karena dapat menyesatkan umat dan merusak pemahaman tentang ajaran Islam yang sebenarnya.